Baik, saya lanjutkan. Kita beralih pada soal berikutnya. Sebutkan sloka dalam kitab suci Hindu yang menyatakan bahwa karma pala itu adalah salah satu serada yang penting dalam agama Hindu. Baik, sebelumnya, menurut saya, bagian-bagian dari serada, pancasrada itu semuanya penting di mana hal tersebut merupakan tujuan dari hidup umat Hindu atau landasan umat Hindu. Kemudian yang saya dapatkan dari sumber yang saya gali adalah Bhagavad Gita 2.47 yang berarti engkau berhak melakukan tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan, tetapi engkau tidak berhak atas hasil perbuatan. Jangan menganggap dirimu penyebab hasil kegiatanmu, dan jangan terikat pada kebiasaan tidak melakukan kewajibanmu. Nah, Bhagavad Gita 2.47 ini menurut saya itu sudah merupakan sloka yang sudah menyangkut atau menyatakan bahwa karma pala itu penting, di mana dalam sloka ini dijelaskan bahwa engkau berhak melakukan tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan, tetapi engkau tidak berhak atas hasil perbuatan. Jadi kita itu berhak melakukan tugas dan kewajiban, tetapi tidak berhak atas hasil, karena hasil itu belakangan. Hasil itu adalah maaf maksud saya. Jadi hasil itu tidak usah dipikirkan, tetapi proses itu atau tugas-tugas yang kewajiban kita yang lakukan itu yang perlu dipikirkan, di mana hasil itu yang nanti tugas atau proses yang akan mempengaruhi hasil. Kalau prosesnya baik, maka hasil pasti juga baik. Kemudian ada Saramuscaya 1.7. Ini slokanya yang berarti terlahir sebagai manusia adalah kesempatan untuk melakukan perbuatan bijak, perbuatan bajik dan jahat, yang hasilnya akan dinikmati di akhirat. Apapun yang diperbuat dalam kehidupan ini, hasilnya akan dinikmati di akhirat. Setelah menikmati pahala akhirat, lahirlah lagi ke bumi. Di akhirat tidak ada perbuatan apapun yang berpahala. Sesungguhnya, hanya perbuatan di bumi inilah yang paling menentukan. Nah, ini menarik bahwa dijelaskan pada sloka ini, di akhirat tidak ada perbuatan apapun yang berpahala, sesungguhnya hanya perbuatan di bumi inilah yang paling menentukan. Jadi apa yang kita lakukan semasa hidup kita ini akan sangat mempengaruhi apa yang akan kita terima nanti di akhirat. Baik, sloka selanjutnya yaitu Bhagavad Gita 3.4 yang artinya orang tidak akan mencapai kebebasan karena diam. Tiada bekerja, juga ia tak akan mencapai kesempurnaan karena menghindari kegiatan kerja. Kemudian, sloka Bhagavad Gita 3.5 yang artinya, tidak seorang pun tidak bekerja walaupun untuk sesaat jua karena dengan tiada berdaya manusia dibuat bertindak oleh hukum alam. Jadi, dari dua sloka tersebut, khususnya Bhagavad Gita 3.4 dan Bhagavad Gita 3.5, dapat dijelaskan bahwa kerja digerakkan oleh hukum alam dan bukan oleh jiwa yang ada dalam badan jasmani ini. Sifat alam menimbulkan amarah dan nafsu yang dapat menyelubungi jiwa ini. Bagaikan api diselubungi asap, yang menyebabkan orang terikat oleh keinginan akan pahala kerja. Ada sebuah anggapan, ada aksi pasti ada reaksi. Jadi ada kerja pasti ada hasilnya, baik atau buruk. Sri Krishna bersabda, kebebasan yang dimaksudkan adalah bukan bebas tanpa kerja, melainkan bebas dari ikatan dan belenggu kerja itu sendiri. Dan kesempurnaan yang dimaksudkan adalah bukan menghindari kegiatan kerja,
melainkan untuk menghindari nafsu keinginan untuk memperoleh pahala dari hasil kegiatan kerja itu sendiri. Selama manusia hidup di dunia ini, ia tidak akan bisa menghindarkan diri dari tindakan atau kerja. Berpikir adalah suatu tindakan atau kerja, berjalan, berbuat sesuatu, dan sebagainya adalah suatu tindakan kerja. Pendek kata, hidup adalah tindakan kerja. Baik, sudah jelas. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan konsep punarbawa? Artinya, umat Hindu percaya dan yakni bahwa setiap manusia akan mengalami kelahiran kembali. Padahal kita tidak pernah ingat kelahiran yang dahulu. Nah, jadi inti dari pertanyaan ini adalah bagaimana konsep punarbawa itu sendiri. Punarbawa berasal dari dua kata, yaitu punar dan bawa. Punar yang berarti kembali dan bawa berarti menjelma atau lahir. Jadi kesimpulan dari punarbawa adalah kelahiran atau penjelmaan kembali secara berulang-ulang. Punarbawa sendiri sering kita sebut dengan reinkarnasi. Sebenarnya kita hidup di dunia ini adalah untuk kita berbenah diri karena di kehidupan kita dahulu masih belum sempurna dan masih banyak memiliki dosa yang belum bisa kita bayar atau lunasi dan tergantung dari amal dan perilaku serta perbuatan kita di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kelahiran ini disebabkan oleh karma di masa kelahiran yang masa lampau. Jangka pembatasan dari samsara tergantung dari perbuatan baik kita di masa lampau, yang akan datang dan yang sekarang. Adapun punarbawa tersebut merupakan suatu penderitaan yang diakibatkan oleh karma wasana dari kehidupan kita yang silih berganti. Tetapi janganlah memandang punarbawa tersebut adalah negatif, karena melalui punarbawalah kita akan memperbaiki diri demi tercapainya tujuan kesempurnaan hidup yang kita inginkan. Intinya, punarbawa atau reinkarnasi atau samsara adalah cara manusia membayar hutangnya di kehidupan terdahulu, baik itu hutang kepada Ida Sang Hyang Widi, hutang kepada para leluhur, dan hutang kepada para resi, pendeta, dan para guru dalam hal mengajarkan kebenaran. Baik, ternyata sudah habis. Berikut merupakan jawaban-jawaban saya mengenai tugas LKM 3 yang dengan materinya yaitu hakikat manusia, Hindu, dan Pancasrada. Akhir kata saya ucapkan maaf bila saya ada salah kata atau salah ucap. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Sekali lagi, terima kasih.